Nama saya Dewi Lestari, 42 tahun. Seorang wanita yang pernah menjadi menantu perempuan tertua di sebuah keluarga 3 generasi di Bekasi. Lebih dari 10 tahun menjadi menantu. Saya pernah berpikir bahwa hanya dengan kesabaran saya akan diakui. Namun, ada saatnya saya terpaksa harus bangkit. Bukan untuk mengalahkan siapapun, tetapi agar tidak kehilangan diri saya sendiri. Ini adalah kisah nyata saya. Saya harap Anda mau mendengar, memahami, dan bersimpati. 10 tahun hidup sebagai menantu di rumah Pak Wibowo. Saya pikir saya sudah cukup baik, cukup terampil, dan cukup sabar untuk dianggap sebagai anggota keluarga yang sesungguhnya. Namun, hanya karena masalah sepele. Lebih tepatnya karena 200 gram emas batangan pemberian ibu saya. Hidup saya yang tadinya damai tiba-tiba berubah menjadi rangkaian hari-hari yang menyesakkan. Sunyi. Dan penuh dengan tatapan dingin. Hari itu saya sedang merapikan lemari pakaian lama. Sebuah lemari kayu jati pemberian ibu saya saat pernikahan. Saya bermaksud mencari kebaya merah yang ibu jahitkan khusus untuk saya pakai di acara selamatan almarhumah nenek. Saat saya menarik beberapa tumpukan baju lama, sebuah amplop berwarna kuning jatuh. Saya membungkuk untuk mengambilnya. Meski berdebu, tulisan tangan di amplop itu masih jelas terbaca. Emas untuk putriku. Tulisan tangan ayah mertua saya. Hanya 4 kata. Tetapi rasanya seperti jarum yang menusuk hati saya. Saya, Dewi Lestari, lahir dan besar di Cirebon. Sebagai anak perempuan satu-satunya, ibu saya sangat menyayangi saya. Di hari pernikahan, ibu menyelipkan 200 gram emas ke tangan saya. Nak, simpan baik-baik. Kalau nanti di keluarga suami ada yang meremehkan, kamu masih punya sesuatu untuk menegakkan kepala, katanya. Saya tersenyum percaya diri. Ibu jangan khawatir. Aku memilih orang yang tepat. Ayah mertua saya, Pak Wibowo, saat itu masih bekerja di kantor kelurahan. Orangnya tenang. Ibu mertua saya, Bu Hartini, terkenal ramah dan pandai bersosialisasi. Saya pernah berpikir betapa beruntungnya saya. Namun, sejak saya menolak untuk menyumbangkan emas itu untuk memperbaiki atap seng rumah, segalanya terasa mulai bergeser. Tidak ada pertengkaran hebat, tetapi saya bisa merasakan tatapan matanya berubah. Dulu hangat, kini menjadi kering dan dingin. Setiap kali makan, satu tatapan atau satu kalimat menggantung sudah cukup membuat saya kehilangan selera. Saat makan malam hari itu, seluruh keluarga berkumpul. Ibu mertua tiba-tiba nyeletuk. Punya emas batangan dari pernikahan kok disimpan sendiri? Aneh sekali. Mbak Rina, kakak ipar saya, melirik saya sambil tersenyum sinis. Adik ipar kita ini pandai sekali menyimpannya. 10 tahun tidak pernah disentuh segram pun. Saya meletakkan sendok dan garpu dengan perlahan. Suara saya datar. Ya. Milik siapa? Dia yang simpan. Ada surat dari bapak waktu menikah. Ibu yang menyerahkannya langsung. Saya tidak berani sembarangan. Suasana menjadi tegang. Pak Wibowo tetap makan seolah tidak mendengar apa-apa. Budi, suami saya, hanya menunduk sambil mengambil nasi. Keheningan itu terasa lebih pahit daripada pembelaan yang setengah-setengah. Malam itu, saya bertanya pada suami. Mas, apa aku salah? Budi menghela napas. Sudahlah. Ibu hanya bicara begitu saja. Jangan diambil hati. Saya tidak berkata apa-apa lagi. Saya membuka kembali amplop itu. Dengan hati-hati mengeluarkan selembar kertas yang sudah menguning. Itu adalah surat tulisan tangan ayah mertua saya. Tertulis dengan jelas. Pada hari pernikahan anakku, saya, Wibowo, menyerahkan kepada menantu saya 200 gram emas sebagai harta bawaan.
tidak termasuk dalam aset bersama. Saya menyimpannya kembali dengan rapi. Diam-diam seolah menjaga sebagian dari harga diri saya. Keesokan paginya, saat hari belum begitu terang, saya turun ke ruang tamu dan melihat sebuah amplop putih tergeletak rapi di atas meja. Di atasnya tertulis jelas dengan ketikan komputer surat pengaduan. Pengaduan terhadap menantu yang menggelapkan aset. Pelapor Hartini. Saya terpaku. Bukan karena kaget, tetapi rasanya seperti jatuh. Seperti baru saja terpeleset dari pijakan yang saya kira kokoh selama bertahun-tahun ini. 10 tahun menjadi menantu. Saya mengurus urusan dapur. Mengelola masalah besar dan kecil. Bersabar dalam segala hal. Bahkan menahan diri saat dicela tanpa alasan. Semua karena saya percaya suatu hari nanti ibu mertua akan mengerti. Akan menyayangi saya. Tapi surat pengaduan ini adalah titik akhir dari harapan itu. Saya membuka surat itu. Di dalamnya tertulis rinci. Meminta Polsek Jatiasih untuk memeriksa tindakan menantu perempuan yang menahan 200 gram emas dan tidak mengembalikannya. Diduga menggelapkan aset keluarga. Kalimatnya setajam pisau. Dan pengirimnya adalah orang yang pernah memberikan saya sepasang anting emas pernikahan sambil berkata, "Ibu tidak punya apa-apa yang berharga. Pakai ini ya nak. Biar membawa keberuntungan." Kini, ibu tidak berbicara pada saya. Tidak bertanya. Ia membawa saya ke hadapan, hukum seolah saya orang asing. Saya memegang surat itu. Jantung berdebar kencang. Bukan karena takut, tetapi karena kecewa. Rasanya seperti dicabik-cabik lalu disatukan kembali dengan kata-kata dingin dari hukum. Saya duduk di kursi. Mata menatap kosong. Nasihat ibu di hari pernikahan kembali terngiang. Harta dijaga baik-baik. Hubungan dijaga dengan bijak. Jangan sampai kehilangan salah satunya. Sekarang saya mengerti. Menjaga harta mungkin mudah. Menjaga hubungan baiklah yang sulit. Emas itu masih ada. Tetapi status saya sepertinya baru saja disobek. Lalu ditempel kembali dengan selembar surat pengaduan tanpa setetes pun rasa kekeluargaan. Saya duduk termangu di ruang tamu. Masih memegang surat pengaduan itu. Kertas ketikan itu dengan jelas mencantumkan nama saya di bagian terlapor. Dan alasannya terasa seperti tamparan di wajah, menahan aset bersama keluarga. Tidak kooperatif untuk mengembalikan. Rasanya seperti leher saya dicekik. Tidak sampai sesak napas. Tapi cukup membuat saya tidak bisa menelan kata-kata apapun. Budi, suami saya, baru saja turun ke dapur. Melihat saya duduk diam seperti patung. Ia bertanya heran. "Lu, ada apa?" Dek saya menyodorkan surat itu. Ia meliriknya sekilas. Lalu hanya menghela napas. Paling ibu marah saja makanya bikin surat begitu. Cuma untuk formalitas. Kamu jangan khawatir. Masalah begini tidak akan sampai kemana-mana. Saya tetap diam. Hati saya tidak kacau. Tetapi dingin membeku. Kalau hanya formalitas. Mengapa ini adalah salinan asli yang dicetak dari komputer? Lengkap dengan tanda tangan dan stempel sementara penerimaan laporan kalau hanya karena marah. Mengapa di situ tertulis jelas nilai aset yang digelapkan adalah 150 gram emas? Setara dengan lebih dari 200 juta rupiah. Bahkan disertai permintaan untuk diproses secara pidana. Saya tidak tahu harus merasa kasihan pada diri sendiri karena ucapan hanya formalitas dari suami saya. Atau karena tatapannya yang acuh tak acuh, seolah-olah saya dilaporkan oleh ibu mertua ke pihak berwenang adalah hal yang biasa seperti makan sehari-hari. Saya menarik tangan saya perlahan. Melipat surat itu menjadi 3. Dan meletakkannya di meja. Andai saja saya bisa melipat hubungan ini serapi dan sesederhana kertas itu. Keesokan harinya, saya pergi ke pasar untuk membeli beberapa bahan untuk membuat soto Betawi bagi seluruh keluarga.
Begitu sampai di lapak Bu Yati penjual ikan, saya sudah mendengar bisik-bisik. Itu Dewi. Kan iya. Kelihatannya pendiam. Ternyata serakah juga ya. Bu Yati mengangkat kepala menatap saya lalu berkata seolah mengeluh. Menantu macam apa? Dibilangin mertua tidak mau dengar. Sampai dilaporkan segala. Seorang ibu penjual sayur menimpali. Zaman sekarang banyak menantu nekat ya. Cuma 150 gram emas saja diributkan. Harta bersama kok disimpan sendiri. Malah berani melaporkan balik mertuanya. Saya tidak bereaksi. Hanya tersenyum tipis. Membayar belanjaan. Lalu menunduk dan meninggalkan pasar. Tapi saya tahu mereka tidak mengarang cerita itu sendiri. Bu Hartini, ibu mertua saya, sebelum menulis surat pengaduan itu, sudah menceritakan semuanya ke seluruh tetangga. Ia tidak perlu membawa saya ke pengadilan untuk menghakimi saya. Ia menghakimi saya dengan opini publik. Dengan tatapan merendahkan. Dengan bisikan di belakang punggung. Kabar baik menyebar jauh. Kabar buruk terbang lebih jauh lagi. Saya tidak takut pengadilan. Saya hanya tidak menyangka ibu mertua saya. Orang yang pernah mengelus rambut saya dengan lembut. Yang pernah menuntun tangan saya melewati pintu saat resepsi. Justru menjadi orang yang mendorong saya ke tempat yang paling pahit. Dengan cara yang tidak akan pernah terpikirkan bisa dilakukan seorang ibu kepada menantunya. Malam itu, saya meletakkan fotokopian surat tulisan tangan ayah mertua di atas meja dan memberikannya pada Budi. Mas, lihat ini. Emas itu diberikan ayah. Disaksikan ibu. Aku tidak mencuri dari siapapun. Ia mengambilnya. Melihatnya sebentar. Lalu meletakkannya kembali. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan. Tidak juga simpati. Hanya diam seperti tanah setelah hujan. Sesaat kemudian, ia bertanya. Suaranya lebih pelan dari putaran kipas angin di langit-langit. Kamu yakin ibu sendiri yang mengambil surat ini dari lemari dan menyerahkannya? Saya tertegun. Pertanyaan itu bukan sebuah keingintahuan. Melainkan tebasan pada kepercayaan yang sudah retak. Saya menatapnya. Suara saya tidak meninggi. Tidak bergetar. Tetapi jelas seperti ketukan di meja. Maksud Mas bertanya begitu apa Mas pikir aku mengarang cerita? Atau aku memang pantas dicurigai? Ia tidak menjawab. Dapur menjadi sunyi. Hanya terdengar suara air mendidih di atas kompor. Gelembung-gelembung air itu seperti denyutan nyeri di dada saya. Saya berbalik untuk menyembunyikan helaan napas. Emas tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah ketika kepercayaan terkikis bukan oleh orang asing, tetapi oleh orang yang tidur di sampingmu setiap malam. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya mendengar ibu mertua berbicara di dapur dengan Mbak Rina. Suaranya cukup keras untuk didengar orang di lantai atas. Tetapi cukup pelan sehingga jika saya bereaksi, saya akan dituduh menguping pembicaraan orang tua. Aku tidak berlebihan, kata ibu dengan nada datar. Ibu-ibu di pasar bilang aku terlalu baik, makanya menantuku naik kepala. Aku lapor polisi supaya dia tahu diri. Jadi menantu itu harus tahu sopan santun. Bukan jadi ratu di rumah. Saya menggigit bibir kuat-kuat. Saat itu saya tidak tahu harus tertawa atau menangis. Karena saya tiba-tiba mengerti. Surat pengaduan itu bukanlah ledakan amarah sesaat. Itu adalah sebuah rencana yang telah disusun sejak lama. Didorong oleh hasutan. Didukung oleh bisikan-bisikan di pasar. Dan dibentuk oleh prasangka bahwa seorang menantu tidak berhak memiliki apapun untuk dirinya sendiri. Saya tidak mencuri. Saya hanya menjaga apa yang diberikan ibu kandung saya dengan hasil jerih payahnya seumur hidup. Sesuatu yang ayah mertua saya tuliskan sebagai pemberian pribadi. Sesuatu yang suami saya tahu. Tetapi sekarang ia sendiri pun tidak lagi yakin. Saya bangkit. Masuk ke kamar. Mengunci pintu. Dan duduk diam di tempat tidur.
Surat pengaduan sudah dikirim. Dan status saya pun ikut terjebak dalam perangkap yang dirancang. Dengan sangat rapi oleh orang yang pernah saya panggil. Sejak mendengar ibu mertua berkata, "Aku tidak berlebihan." Ibu-ibu di pasar bilang, aku terlalu baik, makanya menantuku naik kepala. Kepala saya terus berdengung. Suaranya tidak tinggi. Tapi setiap katanya menusuk harga diri saya. Seorang menantu yang selama 10 tahun tidak pernah membantah. Tidak pernah membuat tetangga bergosip. Tapi jelas, di matanya sekarang, saya bukan lagi anak. Melainkan dia. Keesokan paginya, saat saya baru saja membawa sekeranjang sayuran dari dapur, saya melihat Mbak Rina, kakak ipar saya, berdiri di tengah ruang tamu, memegang gunting. Kakinya menginjak sebuah kursi kayu. Saya penasaran dan melihat ke atas. Lalu terkejut melihatnya sedang menurunkan bingkai foto pernikahan kami. Foto ini kelihatannya sudah usang ya. Biar Mbak gunting sedikit sudutnya supaya rapi. Tidak miring-miring, katanya sambil tersenyum. Tapi senyumnya tidak sampai ke mata. Saya mendekat, hendak membantu. Tapi tiba-tiba saya melihatnya menggunting dengan tegas sudut kiri foto itu. Tepat di bagian di mana saya berdiri mengenakan kebaya merah. Memegang buket bunga. Dengan wajah berseri-seri. Saya terdiam. Kaku. Keranjang sayuran jatuh dari tangan saya ke lantai keramik tanpa saya sadari. Ia dengan santai melanjutkan. Foto kok besar sekali. Makan tempat. Kalau begini kan jadi tidak seimbang ruang tamunya. Lalu ia memasang kembali foto itu. Kini, hanya tersisa separuh dari saya. Lebih tepatnya, hanya foto suami saya yang berdiri sendirian. Saya berbalik tanpa berkata apa-apa. Tapi di dalam hati, ada sesuatu yang pecah seperti gelas kaca yang dilempar ke lantai tanpa suara. Sore harinya seperti biasa. Saya menyiapkan meja makan lebih awal. Tapi hari itu, kursi saya bukan lagi kursi kayu dengan sandaran seperti yang lain. Melainkan sebuah kursi plastik kecil, pendek, dan diletakkan agak menjauh dari tepi meja. Mbak Rina membawa sepiring ikan dan meletakkannya di depan saya. Sambil meletakkannya, ia berkata ringan, "Kakak ipar duduk di sini saja biar sejuk ya." Saya melihat sekeliling. Tidak ada yang bersuara. Ayah mertua tetap mengambil nasi. Ibu mertua tidak mengangkat kepala. Budi, suami saya, hanya menunduk mengambil sayur tanpa melirik saya sedikit pun. Saya duduk di kursi plastik yang rendah, dingin, dan berbeda itu. Sebuah pepatah lama yang sering diucapkan nenek terlintas di benak saya. Suami orang lain membela istrinya. Suamiku diam seperti patung melihatku terasing. Saya bertanya pada diri sendiri. Apakah saya sedang hidup dalam sebuah keluarga? Atau hanya seorang tamu yang masa tinggalnya sudah habis malam itu? Saya naik ke lantai atas untuk mencari beberapa kebaya lama. Rencananya akan saya cuci dan setrika untuk acara selamatan nenek. Saat menaiki tangga, saya melihat lampu di ruang tengah masih menyala. Ayah mertua saya, Pak Wibowo, sedang membersihkan teko tanah liat sambil menghela napas pelan. Saya berjalan pelan, berniat berbalik. Tapi ia memanggil. "Devi, mau ambil baju ya sini. Duduk sebentar." Saya duduk di tepi dipan kayu. Diam. Ia meletakkan teko itu. Lalu menunjuk ke arah foto yang baru dipasang kembali di dinding. Foto itu. Dulu ibumu berpesan pada bapak harus difoto lengkap. Supaya siapapun yang lihat tahu siapa istrinya. Siapa menantunya. Siapa anggota keluarga. Saya mendengarnya dan tenggorokan saya tercekat. Tapi saya tidak menangis. Saya juga tidak bicara. Hanya menunduk. Ia dengan lembut menggenggam tangan saya. Cukup untuk membuat saya mengerti bahwa di rumah ini,
Setidaknya masih ada satu orang yang menganggap saya sebagai anggota keluarga. Setelah itu saya meninggalkan ruangan. Kembali ke kamar saya. Saat membuka ponsel untuk memeriksa pesan, sebuah nama yang familiar muncul. Sinta. Teman lama semasa kuliah. Yang juga hadir di pernikahan saya. Ia mengirim pesan. Devi. Dulu aku ingat jelas ibu mertuamu pamer memberikan 200 gram emas untuk menantunya supaya tidak kalah dari orang lain. Sekarang ku dengar ibu bilang emas itu milik keluarga. Aku kira aku salah dengar. Saya berniat membalas dengan beberapa kalimat penjelasan. Tapi setelah mengetik, saya hapus. Ketik lagi. Hapus lagi. Akhirnya, saya hanya mengirim satu kalimat singkat. Sinta. Ada hal yang diberikan karena sayang. Dan ada kalanya diminta kembali karena benci. Saya melihat pesan yang terkirim itu lalu meletakkan ponsel di meja. Sebuah foto yang digunting sudutnya. Sebuah kursi yang diganti. Sebuah status yang digeser dari tempatnya. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan yang lebih dingin dari kalimat paling pedas sekalipun. Saya meletakkan ponsel setelah membalas pesan Sinta. Hati saya tidak tenang. Kata-katanya terus terngiang di kepala seperti refrain yang menyakitkan. Dulu aku masih ingat ibu mertuamu bilang dengan jelas. Saya berikan menantu saya 200 gram emas supaya dia tidak kalah dari yang lain. Namun sekarang, orang yang sama jugalah yang menulis surat pengaduan. Menuduh saya menggelapkan 150 gram emas dan menuntut untuk dibagi. Saya menatap ke atas meja. Tempat foto pernikahan saya dan Budi pernah dipajang dengan hormat. Kini telah digantikan oleh bingkai yang lebih kecil. Hanya menyisakan wajah suami saya. Sudut foto tempat saya berada telah digunting. Seolah sebagian kenangan telah dihapus dari potret keluarga. Belum sempat saya berpikir lebih jauh. Ibu mertua memanggil keras dari dapur. Nanti siapkan meja terpisah untuk Dewi ya. Tamu datang banyak. Biar tidak berdesakan. Saya terpaku. Selama 10 tahun. Setiap kali ada selamatan atau ulang tahun, saya selalu membantu menyiapkan meja, menata kursi, dan membagikan makanan. Tapi belum pernah sekalipun saya mendengar kalimat siapkan meja terpisah untuk saya. Saya turun ke dapur. Detak jantung masih teratur seperti biasa. Tapi tangan saya sudah gemetar. Ibu mertua membagi tugas seperti biasa. Rina. Siapkan meja besar di ruang depan. Devi. Kamu urus meja kecil di dekat pintu supaya praktis. Om dan tante yang lebih tua duduk di dalam semua. Saya membawa nampan. Menata mangkuk, sendok, dan menuang kuah. Semuanya saya lakukan seperti tahun-tahun sebelumnya. Satu-satunya yang berbeda adalah nama saya tidak dipanggil dalam daftar orang yang duduk di meja utama. Saat waktu makan tiba, seluruh keluarga berkumpul di meja besar. Sekitar 10 orang. Semuanya kerabat dekat dari tante bungsu hingga om ketujuh. Semua orang saling sapa dan tertawa riang. Saya duduk di meja tambahan. Di kursi plastik pendek dekat pintu. Punggung menghadap ke teras. Nasi saya mendingin lebih cepat daripada hati orang. Mbak Rina mendekat. Membawa semangkuk ikan gulai. Dan meletakkannya di meja saya. Sambil meletakkannya, ia berkata seolah tanpa sengaja. Duduk di sini lebih sejuk. Tidak ada yang mengganggu. Saya mengatupkan bibir dan mengangguk. Tidak ada yang bertanya. Dewi di mana? Tidak ada yang bertanya mengapa saya tidak duduk di meja utama. Seolah-olah saya tidak pernah menjadi menantu di rumah ini. Tidak pernah hidup bersama. Tidak pernah menyiapkan setiap makanan. Mencuci setiap piring. Dan merawat ibu saat sakit. Di tengah makan, saya mendengar tante bungsu berbisik kepada ibu mertua. Anak itu keras kepala juga ya. Mbak Hartini, ibu mertua meletakkan mangkuknya. Mengambil sepotong daging. Dan sambil mengunyah, ia berkata dengan jelas.
Dia punya otak, tapi tidak punya hati. Saya menelan nasi dan rasanya tenggorokan seperti tersumbat duri. Piring nasi di tangan saya tiba-tiba terasa lebih berat daripada surat pengaduan yang saya baca minggu lalu. Mulut orang lebih tajam dari pedang. Satu ucapan cukup untuk menyayat hati. Setelah acara selesai, saya bergegas ke belakang rumah untuk mengumpulkan sampah. Saat sedang sibuk, saya bertemu Bi Surti, asisten rumah tangga yang sudah lama bekerja di sini. Ia sedang menumpuk kardus air mineral. Melihat saya, ia mendekat dan berbisik, "Non Devi." Waktu itu Bibi dengar Ibu dan Bu Tami di pasar bicara soal emas Non. Saya menoleh padanya. Bi Surti mengangguk. Ibu bilang jelas sama Bu Tami. Kalau menantu tidak tahu diri, harus ditekan biar dia takut. Terus, Ibu juga berencana minta Bu Tami cari orang di pasar untuk jadi saksi kalau Ibu dulu meminjamkan emas. Bukan memberikannya. Saya terdiam. Jadi ini bukan lagi kecurigaan. Bukan saya yang salah sangka. Semuanya sudah direncanakan. Diperhitungkan langkah demi langkah. Dari bisik-bisik di pasar hingga gugatan karena dituduh menahan emas. Bi Surti meletakkan tangannya dengan lembut di bahu saya. Bibi orang miskin. Tidak memihak siapa-siapa. Tapi apa yang Bibi lihat tidak benar. Bibi harus bicara. Tidak bisa diam saja. Saya menggenggam tangannya. Bibir saya bergetar. Terima kasih, Bi. Malam itu saya kembali ke kamar. Berniat mengambil foto pernikahan lama untuk disimpan. Saya menemukan selembar kertas kecil terselip rapi di sudut belakang bingkai. Selembar kertas tipis dengan tulisan tangan yang familiar. Miring dan perlahan. Tulisan ayah mertua saya. Saya membukanya. Hanya ada satu baris kalimat. 200 gram emas yang diserahkan kepada Dewi Lestari. Menantu tertua. Adalah bagian dari harta bawaan dari ibunya. Saya mengonfirmasi telah menyimpannya sendiri di lemari di rumah saya pada hari pernikahan. Saya duduk di tempat tidur. Tangan masih memegang kertas itu dengan gemetar. Ucapan Bi Surti. Perkataan ibu mertua. Tatapan suami. Kursi plastik. Meja terpisah. Semuanya seperti film yang diputar lambat. Di mana saya adalah aktris yang terpaksa didorong keluar dari skenario. Tapi barisan tulisan itu seperti tiang kecil di tengah badai besar. Jika ayah ini, meskipun tidak banyak bicara, masih mengingat status saya, maka saya harus mempertahankan diri saya sendiri sebelum mereka merenggut segalanya. Saya memegang kertas yang baru saja saya temukan di belakang bingkai foto. Tangan saya gemetar hebat. Bukan karena takut, tapi karena terharu. Itu adalah tulisan tangan ayah mertua saya. Tulisan yang miring, rata, dan tebal. Familiar seperti tanda tangannya di kartu keluarga setiap kali ada urusan penting. Tanpa perlu mengingat-ingat. Saya tahu pasti kertas ini asli. Dan bagi saya, ini adalah perisai pertama di tengah serangan terselubung dari keluarga suami. Tempat yang pernah saya anggap sebagai pelabuhan damai seumur hidup. Saya mendekatkan kertas itu ke mata. Kertasnya sudah menguning seiring waktu. Sudut kirinya sedikit terlipat. Tulisan di bagian awal sudah memudar. Tapi masih cukup jelas setiap goresannya. Hari ini, di pernikahan putra saya, Budi Santoso, saya menyerahkan 200 gram emas kepada menantu saya, Dewi Lestari, sebagai harta bawaan pribadi dari pihak mempelai wanita. Tidak termasuk dalam aset bersama. Saya membacanya berulang kali. Setiap kali membacanya, rasanya seperti ada lapisan baju zirah tak terlihat yang dikenakan pada tubuh saya. Bukan untuk menyerang balik, tetapi untuk mempertahankan status. Mempertahankan nama yang telah saya coba bangun selama 10 tahun ini. Saya tidak menangis. Mungkin karena air mata sudah lama kering. Atau karena hati saya kini tidak lagi selemah dulu. Saya duduk, meletakkan kertas itu di telapak tangan.
Mengelusnya perlahan seolah ingin mengukir setiap kata dalam ingatan. Saya mengambil ponsel. Memfotonya. 1 salinan saya simpan di ponsel. 1. Saya kirim ke email pribadi. Dan 1 lagi saya kirim ke seorang notaris kenalan. Teman lama semasa kuliah. Tidak ada yang tahu. Saya melakukannya dalam diam. Kertas ini tidak akan saya unggah ke media sosial. Saya tidak akan menulis status penuh kemarahan. Tidak akan menyindir untuk mencari simpati. Saya menyimpannya untuk digunakan pada waktu yang tepat. Pada orang yang tepat. Dan di tempat yang tepat. Malam itu, saya menunjukkan kertas itu pada Budi. Saat ia masuk kamar, saya tidak mendesak. Tidak menuduh. Hanya berkata sederhana. Mas, lihat ini. Ia mengambilnya. Matanya menelusuri setiap baris. Lalu mengangkat kepala dan menghela napas ringan. Tidak perlu sepanas ini. Dek, ibu sudah tua. Beliau sering khawatir berlebihan. Bukan bermaksud apa-apa. Saya tersenyum. Bukan senyum sinis. Tapi senyum karena kecewa. Saya bertanya balik. Kalau ini milikmu, lalu ada orang yang menuduhmu mencuri, apa kamu akan mengembalikannya? Ia tidak berkata apa-apa. Hanya meletakkan kertas itu di meja. Mendorong kursinya. Dan bersandar ke dinding. Saya melanjutkan. Suara saya tegas. Sedangkan aku tidak mengambil milik siapapun. Tapi aku juga tidak akan mengembalikan sesuatu yang bukan milik mereka. Ia mengangkat kepala menatap saya. Tapi tatapan itu bukan lagi tatapan seorang suami yang pernah bersama saya meminjam uang untuk biaya pernikahan adiknya. Tatapan itu adalah tatapan seorang pria yang berdiri di antara ibu dan istrinya. Tapi tidak berani memilih pihak manapun. Saya berdiri. Mengambil kembali kertas itu. Sebelum keluar kamar, saya hanya meninggalkan 1 kalimat. Emas murni tidak takut api. Orang benar tidak takut fitnah. Aku tidak butuh emas membela. Aku hanya butuh emas tidak meragukanku. Larut malam. Saya membawa kertas itu untuk bertemu Pak Wibowo. Ia sedang duduk di teras. Memegang secangkir teh panas. Menatap ke halaman kecil tempat pohon belimbing wuluh sedang berguguran bunganya. Saya duduk di sampingnya. Dengan lembut meletakkan kertas itu di meja. Pak, ini tulisan Bapak. Kan? Ia melirik. Sekilas lalu mengangguk. Saya yang tulis. Saya ingat hari itu ibunya memberikannya pada saya untuk disimpan. Lalu berpesan agar ditulis dengan jelas. Saya ragu-ragu. Pak, bisakah Bapak bicara dengan ibu? Supaya beliau mengerti. Supaya beliau berhenti. Ia menghela napas. Lalu perlahan menggeleng. Kalau sekarang saya bicara, dia tidak akan percaya. Dia akan mengira saya membela menantu. Tapi jika diperlukan, saya akan maju sebagai saksi. Kalimat itu bukan gertakan. Bukan juga penegasan yang keras. Tapi bagi saya, itu adalah jaminan terbesar. Setelah 10 tahun hidup bersama. Setelah berkali-kali didorong ke pinggir. Akhirnya ada 1 orang di rumah ini yang berkata pada saya. Kamu tidak salah. Saya menggenggam tangannya. Tangannya kurus. Tulangnya menonjol. Tapi genggaman itu cukup untuk membuat hati saya kembali teguh. Kembali ke kamar. Saya berniat menyimpan kembali kertas itu. Tapi saya melihat setumpuk berkas yang tertinggal oleh Mbak Rina di atas meja. Itu adalah salinan surat pengaduan. Versi aslinya sudah diserahkan ke kelurahan. Tapi salinan ini memiliki beberapa baris tambahan yang ditulis tangan di bagian bawah. Saya membungkuk untuk membacanya, dimohon untuk diproses secara serius sesuai hukum pidana. Penggelapan aset keluarga. Saya tertegun. Tangan saya terkepal. Ini bukan lagi kecurigaan. Bukan lagi salah paham.
melainkan sebuah konspirasi yang jelas untuk mendorong saya keluar dari kehidupan suami saya dengan melegalkan pengucilan ini. Jika ibu sudah memilih menggunakan hukum daripada hubungan keluarga, jika mereka sudah memilih melaporkan saya ke pihak berwenang daripada berbicara baik-baik, maka saya juga akan memilih cara saya sendiri. Bukan dengan teriakan. Bukan dengan curhat di Facebook. Saya memilih untuk tetap diam dan menunggu saat yang tepat. Karena orang yang paling lama diam biasanya adalah orang yang paling benar. Setelah melihat catatan merah di surat pengaduan itu, saya menyimpannya di laci dan duduk diam untuk waktu yang lama. Saya sudah terbiasa diam. Tapi kali ini adalah keheningan yang berbeda. Bukan untuk menelan air mata, melainkan untuk mendengarkan apa yang perlu dikatakan dan mempersiapkan diri untuk apa yang harus dihadapi. Jika saya tidak bicara, mereka akan bicara menggantikan saya. Jika saya tidak menjaga martabat saya, hanya dengan beberapa gosip, saya akan diusir dari rumah ini tanpa perlu diusir secara verbal. Hari itu, keluarga mengadakan pertemuan kerabat untuk pertama kalinya sejak Bu Hartini mengirimkan surat pengaduan. Mereka mengundang semua saudara dari pihak ayah, paman dan bibi dari pihak ibu. Semua orang berdandan rapi dan mengobrol dengan riang. Di luar, itu tampak seperti pesta keluarga yang hangat. Tapi di dalam, saya tahu ini adalah sidang tanpa pengacara, yang hanya membutuhkan opini publik. Saya tetap memasak seperti biasa. Setiap panci sayur, hidangan ikan, dan piring lalapan saya sajikan di tempatnya. Tapi saat makan, ibu mertua hanya berkata pelan, "Devi, kamu siapkan meja tambahan di teras ya. Biar Mbak Rina duduk di meja utama dengan para tante." Saya mengangguk. Tidak membantah. Tidak bertanya. Meja tambahan diletakkan di dekat jendela. Kursinya rendah. Tanpa taplak meja, saya duduk. Menuang air untuk diri sendiri. Makan malam dimulai. Di dalam rumah, suara piring dan sendok beradu riang. Di luar, saya makan perlahan. Setiap suap nasi terasa seperti sayatan di hati. Tidak ada yang bertanya. Menantu tertua di mana tidak ada yang mengajak. "Masuk. Duduk sini." Nah, mereka makan. Mereka tertawa. Mereka membicarakan pernikahan, harga emas, dan rumah siapa yang baru selesai direnovasi. Saya, orang yang pernah mengurus dapur, menyiapkan pakaian untuk ibu, memegang buku catatan uang selamatan. Kini duduk terpisah seperti asisten rumah tangga yang datang terlalu awal dan belum sempat berganti pakaian. Pepatah lama yang diajarkan nenek saya kembali terngiang. Di meja utama piringnya besar dan tebal. Di meja bawah angin meniup dingin pakaian. Mbak Rina, kakak ipar saya, mulai memancing pembicaraan. Adik iparku sekarang pandai sekali menyimpannya. Emas bawaan bisa disembunyikan 10 tahun. Hebat juga. Seluruh meja tertawa kecil. Bu Hartini melanjutkan. Seolah sedang memainkan peran yang sudah biasa. Dia tidak mau berbagi. Itu salah. Ibu mengajarkan anak-anak untuk hidup dalam keluarga besar harus memikirkan semua orang. Menjaga uang tapi tidak menjaga hati. Ya percuma. Saya melangkah keluar. Tanpa izin. Tanpa pemberitahuan. Saya hanya berdiri di depan pintu ruang tamu. Dengan tenang mengeluarkan ponsel dari saku baju. Dan memutar rekaman suara yang dikirimkan Bisurti 2 hari lalu. Suara Butami, pedagang di pasar. Terdengar jelas. Terus rencananya bagaimana? Suara Bu Hartini terdengar dalam dan jelas. Bagaimana lagi? Kalau dia tidak mau berbagi. Saya laporkan. Emas itu memang saya yang terima. Tapi di surat bawaan tidak tertulis diserahkan kepada siapa. Sekarang saya ambil kembali. Dia itu menantu. Bukan ratu di sini. Saya tidak berkata apa-apa. Di dalam rumah,
Suara sendok dan piring berhenti. Anak-anak berhenti tertawa. Wajah Mbak Rina berubah. Bu Hartini menatap saya. Lalu menunduk. Saya mematikan rekaman itu. Memegang ponsel di tangan. Lalu berjalan ke tengah ruangan. Berdiri tepat di samping meja utama. Suara saya tidak tinggi. Tidak bergetar. Saya di sini bukan untuk membela diri. Saya hanya ingin memberitahu. Jika ibu terus mendorong saya keluar dari keluarga ini, maka saya akan memilih sendiri di mana saya harus berdiri. Tidak ada yang mengusir saya. Tapi saya akan pergi jika saya tidak lagi dianggap sebagai anggota keluarga. Pak Wibowo, yang sejak tadi duduk di ujung meja, mengangkat kepala, minum seteguk air, lalu perlahan berkata, menyimpan emas tidak salah. Yang salah adalah jika niat penyimpannya jahat. Tidak ada yang menjawab. Tapi kalimat itu seperti lonceng peringatan pertama bagi mereka yang sedang menertawakan bahwa permainan ini tidak lagi hanya sepihak. Pesta usai. Semua orang pulang. Saya berdiri membersihkan meja tambahan. Mengelap setiap tetes kuah yang tumpah. Saat itu, Sinta, teman lama yang hadir di pernikahan saya 10 tahun lalu, mendekat. Tanpa banyak bicara. Ia hanya memberikan saya sebuah amplop kecil. Aku pulang dulu. Ini. Kamu simpan. Saya membukanya. Di dalamnya ada kwitansi dari toko emas di Pasar Bekasi. Tercantum dengan jelas tanggal pernikahan. Tercantum dengan jelas nama penerima Hartini. Di bagian catatan tertulis mewakili pihak mempelai wanita. Menerima 200 gram emas batangan sebagai harta bawaan. Saya memegang kertas itu. Hati saya bergejolak. Jika mereka menganggap saya orang asing, maka saya akan menggunakan dokumen untuk mempertahankan peran yang seharusnya menjadi milik saya. Saya menggenggam erat kwitansi dari toko emas itu. Huruf-huruf yang tercetak. Jelas. Penerima Hartini. Mewakili pihak mempelai wanita menerima 200 gram emas batangan sebagai harta bawaan. Mata saya terpaku pada baris kalimat itu untuk waktu yang lama. Bukan karena asing. Tetapi karena itu adalah kepingan terakhir yang saya butuhkan untuk menegaskan bahwa saya tidak menipu siapapun. Tidak merampas milik siapapun. Dan sama sekali tidak pantas diperlakukan seperti pencuri. Apa yang saya jaga bukan hanya emas, melainkan kehormatan ibu saya. Seseorang yang telah bekerja keras menjual seluruh ternak babinya. Menabung setiap sen receh hanya untuk memberikan putrinya sedikit modal saat memasuki rumah suami, agar tidak dicap datang dengan tangan kosong. Saya menyimpan kwitansi itu di dalam amplop dan meletakkannya di laci meja rias. Saat keluar kamar, saya pikir hari ini akan menjadi hari yang biasa. Namun, ketika saya sampai di dapur, jantung saya berhenti berdetak. Daftar tamu untuk selamatan kakek buyut ditempel di pintu kulkas. Tulisan tangan rapi ibu mertua mencantumkan nama setiap orang. Kakek nenek. Paman bibi dari pihak ibu. Om tante dari pihak ayah. Bahkan menantu bungsu yang baru menikah. Cynthia. Namanya juga tertulis jelas. Hanya nama saya yang hilang dari daftar. Saya menelan ludah. Lalu bersuara pelan. Bu, saya tidak bantu di dapur. Bu, ia berbalik. Matanya masih terpaku pada panci ikan. Dan menjawab dengan santai. Nanti kamu urus meja tambahan di belakang saja. Keluarga yang datang terlalu banyak. Biar lebih mudah. Saya mengangguk. Tidak membantah. Tidak cemberut. Tapi di dalam hati, ada sesuatu yang seolah terlepas. Bukan harga diri, melainkan penantian diam-diam yang semakin menipis seiring berjalannya waktu. Selama 10 tahun menjadi menantu, saya terbiasa hadir di setiap perayaan besar maupun kecil keluarga. Jika bukan sebagai koki, setidaknya sebagai orang yang menyiapkan meja atau menyambut tamu. Tapi kali ini, saat keluarga mempersiapkan selamatan kakek buyut yang sakral,
Nama saya tidak lagi ada di daftar. Seolah saya tidak pernah memasuki rumah ini dengan gaun pengantin dan upacara yang lengkap. Hari selamatan berlangsung meriah. Tamu memenuhi rumah. Kerabat dari pihak ayah dan ibu. Semua saling bersalaman, memuji anak-anak, dan bertanya tentang bisnis. Saya tetap memasak, membersihkan, dan menyajikan teh serta kue. Tapi tidak ada yang memanggil nama saya. Tidak ada yang bertanya apakah saya sudah makan. Bahkan tidak ada yang menatap saya lebih dari 3 detik. Saat saya sedang membersihkan meja di teras. Agus, anak saya, berlari menghampiri dan menarik tangan saya. Ibu, tadi nenek bilang ke tante. Aku ini cucu dari ayah. Tapi nenek tidak menyebut ibu sama sekali. Kenapa? Bu, saya tertegun. Bibir saya terkatup. Saya mengelus rambutnya. Mungkin nenek lupa. Tidak apa-apa. Nah, tapi hati saya tidak bisa lupa. Di rumah saya sendiri. Saya dihapus dari daftar acara selamatan. Salah satu hari paling sakral dalam setahun. Saya, yang menyandang nama keluarga suami. Yang melahirkan cucu laki-laki. Yang menyiapkan makanan sejak pagi. Justru dipandang seperti seorang pelayan. Mbak Rina. Saat membereskan piring di meja utama. Berbisik kepada seorang tante. Dewi, dia urus bagian belakang. Tamunya banyak. Siapa yang sempat mengawasi menantu satu persatu? Ucapan itu tidak keras. Tapi cukup untuk menusuk hati saya. Tidak perlu berteriak. Saya tidak menganggapmu keluarga. Cukup dengan beberapa sindiran dan beberapa kali disingkirkan dari meja makan. Sudah cukup bagi saya untuk mengerti. Saya tidak lagi dianggap sebagai bagian dari keluarga dalam arti yang sebenarnya. Setelah acara doa selesai, Pak Wibowo, ayah mertua saya, diam-diam mendekat saat saya sedang mencuci nampan teh di belakang. Ia mengambil lap, mengeringkan tangannya. Lalu berkata pelan, Bapak yang menandatangani surat emas itu. Kalau kamu perlu, Bapak bisa menandatangani surat pernyataan di hadapan kelurahan. Saya menatapnya tanpa berkata apa-apa. Suaranya pelan tapi tegas. Seolah ia hanya menunggu. Saya mengangguk untuk pergi bersama saya sampai akhir. Saya tidak butuh ia berkata kamu tidak salah atau Bapak percaya padamu. Satu kalimat itu sudah cukup bagi saya untuk tahu bahwa di rumah ini masih ada satu orang yang menganggap saya sebagai keluarga. Malam itu, saat membereskan meja, saya melihat Mbak Rina meninggalkan salinan surat gugatan kedua. Kali ini bukan lagi kalimat-kalimat emosional seperti saya curiga atau mohon diperiksa. Melainkan dokumen yang jelas dan formal. Menuntut pengadilan untuk menyita dan membagi aset sesuai dengan undang-undang perkawinan. Saya membacanya berulang kali. Jika ibu mertua saya telah memilih untuk membawa hukum ke dalam rumah, maka saya juga tidak akan menggunakan sentimen keluarga untuk mempertahankan peran yang sengaja mereka sangkal. Saya tidak hanya akan membagi emas. Saya akan membagi status. Saya akan membalasnya dengan kejelasan hingga ke setiap detailnya. Saya menatap tajam pada salinan surat gugatan kedua yang ditinggalkan Mbak Rina. Baris terakhir yang menuntut proses pidana jika aset tidak dikembalikan terasa seperti sayatan gunting yang langsung menusuk jantung. Mereka tidak hanya ingin mengambil kembali emas. Mereka ingin mendorong saya ke posisi terdakwa. Saya duduk terdiam. Di kepala saya hanya terulang. Satu kalimat ibu memilih hukum. Maka, saya pun memilih kebenaran. Keesokan paginya, saya membawa serta bingkai foto pernikahan yang lama. Yang bagian saya telah digunting. Bersama dengan kertas menguning bertuliskan tangan ayah mertua. Saya pergi ke kantor kelurahan. Sendirian. Kecuali Pak Wibowo. Ayah mertua saya berpakaian rapi. Memegang tongkat kayu. Jalannya tidak lagi sekokoh dulu. Tapi matanya masih bersinar. Di hadapan petugas kelurahan.
Ia dengan lembut meletakkan kertas itu di meja. Saya yang menulis. Saya yang menandatangani. Saya yang menyerahkan 200 gram emas ini kepada menantu saya, Dewi Lestari, pada hari pernikahannya sebagai harta bawaan pribadi. Tidak termasuk dalam aset bersama keluarga. Tanpa perlu berkata lebih, saya diam-diam meletakkan surat permohonan konfirmasi di sebelahnya. Lalu menunduk. Saya adalah menantu di rumah ini. Tapi jika perlu, saya akan memperjelas status saya secara hukum. Tidak ada ancaman. Tidak ada tangisan. Hanya ketenangan dingin dari seseorang yang telah mencapai batas kesabarannya dan memilih untuk bersuara di tempat dan waktu yang tepat. Sore itu, sebelum saya sampai di rumah, telepon saya bergetar terus-menerus. Akun Facebook Mbak Rina baru saja mengunggah status samar. Menjaga emas seperti menjaga orang. Bisakah dipertahankan di bawahnya? Ada ratusan komentar. Ada yang bilang menantu zaman sekarang mengerikan. Ada yang menghela napas. Kenapa tidak mengalah saja demi kedamaian rumah tangga? Saya menggulir cepat ke bawah. Melihat sebuah video di TikTok. Video itu menggabungkan gambar seorang wanita memegang kantong emas keluar dari rumah. Dengan suara dubbing ejekan. Ketika menantu tidak mau berbagi. Meskipun saya tahu itu palsu. Meskipun saya tidak pernah mengenakan pakaian itu. Itu tidak penting. Di media sosial. Hanya butuh beberapa detik gambar dan cerita samar untuk mengubah seseorang menjadi pesakitan. Saya tahu ibu mertua tidak melakukannya secara langsung. Tapi keheningannya saat ini adalah bentuk persetujuan. Pepatah lama yang diajarkan ibu saya kembali terngiang. Fitnah terbang jauh ditiup angin. Menjatuhkan orang yang lurus di halaman rumahnya sendiri. Saya tidak menulis status pembelaan. Tidak menjawab komentar. Saya hanya mengirim satu set berkas yang terdiri dari salinan surat tulisan tangan ayah mertua, kwitansi toko emas, dan surat konfirmasi dari kantor kelurahan ke pengurus PKK di lingkungan saya. Bukan untuk menuntut, melainkan untuk verifikasi. Setelah selesai, saya mengunggah satu baris status di Facebook pribadi. Tanpa foto, tanpa tag. Setiap kebenaran memiliki waktunya untuk terungkap. Hari ini saya diam untuk menjaga kehormatan dengan cara yang paling benar. Tanpa amarah. Tanpa tuduhan. Tapi kalimat itu menyebar dengan cepat. Orang-orang mulai diam. Mereka yang dulu berbisik-bisik kini berhenti. Karena jika saya salah, mengapa saya bisa begitu tenang? Dan tidak melakukan apa-apa. Malam itu, saya merapikan laci lama. Saat mencari berkas lama, untuk tugas Agus. Saya tidak sengaja menemukan kembali foto pernikahan kami. Foto yang bagian sayanya, telah digunting, oleh Mbak Rina. Di belakang foto itu, selembar kertas alas yang lama terlihat. Saya mengangkatnya dan melihat tulisan tinta yang sudah pudar. Foto Bapak dan Ibu Budi Santoso beserta istri. Hari pernikahan. Itu adalah tulisan ayah mertua. Ditulis 10 tahun yang lalu. Saat beliau masih sehat. Sebelum suaranya sepenuhnya dikendalikan oleh ibu mertua. Saat saya sedang memandangi tulisan itu. Telepon berdering. Itu Bi Surti. Suaranya serak tapi tegas. Non. Waktu itu, Ibu dan Bu Tami bicara di pasar. Bibi sempat rekam. Bibi tidak tahu apa sebaiknya Bibi berikan ke Non. Saya memegang telepon. Mata saya menatap bagian foto yang telah tergunting. Hanya menyisakan bayangan samar di sisi saya. Dan saya mengerti. Orang bisa memotong foto. Bisa menghapus nama. Tapi mereka tidak bisa menghapus kebenaran yang pernah ada. Ada hal-hal yang coba dilupakan orang. Tapi kebenaran selalu muncul di tempat yang paling tidak terduga. Saya duduk di tepi tempat tidur. Memeluk ponsel. Telinga saya masih berdengung setelah panggilan dari Bi Surti. Sepanjang malam saya tidak tidur. Hanya terus memutar ulang rekaman suara itu.
Suara ibu mertua saya begitu jelas. Tidak mungkin salah. Kalau dia tidak mau berbagi, keluarkan saja dia dari keluarga. Biar saja. Saya tidak menangis. Saya hanya merasa dingin. Bukan karena angin malam yang masuk melalui jendela. Tetapi karena saya sadar, saya tidak punya jalan untuk mundur lagi. Pagi-pagi sekali, saya bangun, mengumpulkan semua dokumen kwitansi toko emas dengan nama ibu mertua. Surat pernyataan dari ayah mertua, foto pernikahan, dan rekaman suara. Saya meletakkan semuanya di atas meja. Lalu menelepon Budi. Kamu punya waktu 10 menit untuk berpikir. Aku akan pergi sendiri. Atau kita pergi bersama. Di seberang sana. Hening sejenak. Lalu ia menjawab pelan. Tunggu aku ganti baju. Saya dan Budi duduk di depan meja pelayanan masyarakat di kantor kelurahan. Berhadapan dengan petugas mediasi. Di seberang kami, ada ibu mertua dan Mbak Rina. Bu Hartini. Seperti biasa. Memasang wajah tenang. Tatapan matanya tidak menghindar. Duduk tegak seolah ia adalah pihak yang menuntut keadilan. Saya tidak membantah. Tidak banyak bicara. Tapi tangan saya menggenggam erat tumpukan berkas. Petugas bertanya, Ibu punya bukti apa yang menyatakan bahwa emas tersebut adalah harta pribadi? Bukan harta bersama suami istri atau keluarga suami, saya mengangkat kepala. Menjawab dengan tegas. Ada yang menandatangani. Ada yang merekam. Ada yang menjadi saksi. Tapi yang terpenting, saya masih cukup sadar untuk mengingat siapa yang telah memberikan saya status di rumah ini. Saya meletakkan dengan lembut surat tulisan tangan ayah mertua di atas meja. Diikuti oleh surat pernyataan yang sudah dicap oleh kelurahan. Lalu kwitansi toko emas yang jelas mencantumkan nama penerima Hartini. Menerima mewakili pihak mempelai wanita 200 gram emas batangan. Terakhir, saya memutar rekaman suara. Suara ibu mertua terdengar. Kalau dia keras kepala, keluarkan saja dia dari kartu keluarga. Biar kita lihat berapa lama dia bisa bertahan dengan status menantu tapi tidak mau berbagi. Suara Bu Tami di pasar juga terdengar jelas. Ibu terlalu baik makanya diinjak-injak. Saya bilang juga. Laporkan saja. Bu. Biar dia tahu rasa. Ruang mediasi hening seketika. Petugas hanya menunduk mencatat. Bude. Yang duduk di sebelah saya. Menundukkan wajahnya. Kedua tangannya saling bertautan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saya tidak menatapnya. Tapi saya bisa melihat rasa malu yang menggerogoti bahunya seperti jarum yang menusuk perlahan. Ayah mertua saya duduk di luar. Tidak ikut masuk. Tapi saya tahu ia mendengar semuanya. Setiap kali rekaman suara diputar, matanya berkedip pelan. Lalu menatap ke arah pintu ruang mediasi. Saya menatap lurus ke ibu mertua. Saya tidak menuntut ibu. Tapi jika ibu terus menuntut saya, hari ini adalah pertama kalinya saya datang ke kelurahan. Dan ini tidak akan menjadi yang terakhir. Berita saya datang ke kelurahan menyebar dengan cepat. Hanya dalam satu sore. Dari ujung gang sampai ke dalam. Semua orang tahu. Tapi berbeda dari sebelumnya. Tidak ada yang tertawa sinis. Tidak ada yang berbisik-bisik. Orang di pasar menjadi lebih sedikit bicara. Tetangga yang dulu menghindari saya kini mengangguk menyapa saat saya lewat. Wali kelas Agus mengirim pesan. Bu Dewi jangan sedih ya. Agus anak yang pintar dan baik. Saya selalu percaya murid yang baik itu karena keluarganya punya dasar yang baik. Saya memegang ponsel. Membacanya berulang kali. Bukan untuk memuji diri sendiri. Tapi untuk mengingatkan diri bahwa saya tidak salah. Hanya saja saya belum pernah berani menyuarakan kebenaran. Pepatah ibu saya bertahun-tahun lalu kembali terngiang. Kebenaran tidak perlu diteriakkan. Karena kebenaran tidak bisa ditutupi selamanya. Di akhir sesi mediasi, petugas bertanya kepada Bu Hartini.
Apakah ibu akan melanjutkan tuntutan ini? Ibu mertua saya mengangkat kepala. Suaranya dingin membeku. Saya akan mencabut laporan jika dia mau mengembalikan setidaknya 150 gram emas sebagai hadiah balasan untuk Budi. Saya menatap matanya lurus. Tidak menghindar. Tidak marah. Saya hanya menjawab singkat. Kalau begitu, biar pengadilan yang memutuskan. Ini bukan lagi perselisihan keluarga. Bukan lagi air mata menantu. Mulai saat ini, saya tidak lagi berharap ada yang mengerti. Saya hanya butuh hukum yang berbicara. Saya meninggalkan kantor kelurahan tanpa menoleh ke belakang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah usulan untuk mengembalikan 150 gram emas dari ibu mertua, saya tidak lagi merasa ia adalah keluarga. Bagaimana mungkin bisa duduk semeja makan? Memanggil dengan sebutan ibu dan anak. Ketika satu pihak hanya menunggu kesempatan untuk melayangkan gugatan. Sementara pihak lain terus menunduk menahan diri sampai di rumah. Saya merapikan semua dokumen ke dalam map setiap kwitansi. Foto, salinan pindaian, dan surat tulisan tangan ayah mertua. Setiap lembar saya pegang erat seperti prajurit yang memeluk baju zirahnya sebelum bertempur. Saya langsung naik ke kamar. Tidak makan. Tidak bicara dengan siapapun. Saya tahu pintu keluarga ini sudah lama tertutup. Saat sedang berkemas. Telepon berdering. Itu Sinta. Ia tidak berbasa-basi seperti biasa. Melainkan langsung ke intinya. Pengacara Buwati mau bertemu denganmu. Sebaiknya kamu datang. Saya bertemu pengacara Wati di sebuah kantor kecil dekat perempatan Bekasi. Wanita itu berusia sekitar 50-an. Rambutnya disanggul rapi. Berkacamata. Tatapannya tajam namun tenang. Sinta pernah berkata, dia yang membantuku bercerai tanpa kehilangan hak asuh anak sepeser pun. Bertemu dengannya. Kamu akan tahu. Tidak perlu bicara panjang lebar. Setelah memeriksa semua dokumen yang saya bawa, pengacara Wati menatap saya dan bertanya singkat. Apa yang kamu inginkan dari kasus ini, harta, martabat, atau keadilan? Saya menatapnya. Berbicara perlahan. Saya tidak perlu menang melawan ibu mertua saya. Tapi saya tidak bisa menerima disebut pencuri. Saya butuh keputusan yang jelas. Hitam atau putih. Tidak abu-abu. Pengacara Wati tidak berkata apa-apa lagi. Ia mengeluarkan surat kuasa. Mendorongnya pelan ke arah saya. Jika kamu setuju, saya akan menjadi wakil hukummu dalam seluruh proses ini. Saya tidak berjanji kamu akan menang. Tapi saya berjanji kamu tidak akan dikeroyok lagi. Saya mengambil pulpen dan menandatanganinya. Tanpa gemetar. Tanpa ragu. Saya secara resmi memulai perlawanan hukum. Ketika Budi tahu saya menyewa pengacara, ia hanya menatap saya sejenak lalu bertanya pelan. Apa harus sejauh ini? Dek, saya tidak langsung menjawab. Saya menatapnya, dan bertanya balik. Dan kamu mau berdiri di dekat siapa? Pertanyaan itu membuatnya menunduk. Ia tidak menyebut ibu. Juga tidak menyebut kamu. Mungkin sudah lama ia terbiasa menjadi penengah. Tapi lupa bahwa penengah pada akhirnya akan dijatuhkan oleh kedua belah pihak. Malam itu, ayah mertua, Pak Wibowo, memanggil saya ke halaman belakang. Ia memberikan saya satu set fotokopian dokumen. Ini buku tabungan yang ibumu minta Bapak simpan atas namanya. Tapi buku ini tadinya milik Bapak. Uang simpanan orang tua Bapak untuk pernikahan Mas Budi. Sejak itu, dia yang pegang semua. Saya membukanya. Tercatat jelas nama penyetor Wibowo. Pemilik saat ini Hartini. Ibu mertua telah menyimpan semua tabungan bersama atas nama pribadinya. Saya mengerti mengapa beliau memberikannya pada saya. Bukan agar saya menuntut balik, tapi agar hatinya lega. Keesokan harinya, di grup warga kompleks, seseorang mengunggah pertanyaan surat pengaduan menantu menahan emas.
Apakah melanggar hak privasi di bawahnya? Banyak komentar bermunculan. Masalah rumah tangga kok dibawa ke ranah hukum. Keterlaluan. Yang kasihan anaknya. Kalau teman-temannya tahu, bagaimana dia mau sekolah? Saya membacanya, tapi tidak berkomentar. Tapi saya tahu. Opini publik perlahan mulai memahami masalahnya. Mereka tidak lagi melihat saya sebagai menantu pembangkang, tapi mulai mempertanyakan posisi saya yang sebenarnya di rumah ini. Sekali lagi, pepatah lama terngiang di hati. Kebenaran tidak bisa ditutupi selamanya. Dan tidak perlu diteriakan. Sore itu, saya menerima surat panggilan dari Pengadilan Negeri Bekasi. Tertulis jelas, menghadiri sidang mediasi awal antara Ibu Hartini dan Ibu Dewi Lestari. Sengketa aset keluarga. Saya duduk. Tangan saya dengan lembut menyentuh surat itu. Saya tidak terkejut. Tidak juga takut. Hanya ada rasa lega yang aneh di hati. Seolah saya sudah lama menunggu hari ini. Saya menatap altar kecil tempat foto pernikahan saya dan Budi dipajang. Foto 10 tahun yang lalu. Lalu saya berbisik. Bukan saya yang membawa masalah ini ke pengadilan. Ibu yang telah mendorongnya ke sini dengan goresan penanya sendiri. Saya menatap surat panggilan sidang mediasi dari Pengadilan Negeri Bekasi tanpa gemetar. Rasa takut sudah berlalu sejak saya menandatangani surat kuasa untuk pengacara Wati. Sekarang, saya tidak lagi merasa harus berjalan sendiri. Terlepas dari ada atau tidaknya yang menemani. Karena kebenaran itu sendiri sudah cukup berat untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Tanpa perlu dibela atau dikasihani. Pagi itu, saya merapikan kembali berkas. Pergi sendiri ke pengadilan. Di seberang, Ibu mertua dan Mbak Rina sudah datang lebih awal. Ia masih dengan ekspresi yang sama tegas, dingin, dan angkuh. Pengacara mereka adalah seorang pria parubaya. Bicaranya lembut tapi matanya selalu mengamati setiap gerak-gerik saya. Saya duduk berhadapan. Di samping saya ada pengacara Wati. Wanita berpengalaman yang telah melalui banyak pertempuran hukum. Tanpa kehilangan ketenangan di matanya, ia mengambil alih berkas saya dan mengangguk pelan. Sidang mediasi dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan dari panitera. Mereka meminta kedua belah pihak menyerahkan bukti-bukti terkait. Saya menunjukkan salinan surat tulisan tangan dengan tanda tangan ayah mertua. Kwitansi toko emas 10 tahun lalu. Rekaman suara ibu mertua bersama Butami. Dan surat pernyataan tertulis dari Pak Wibowo. Pengacara Wati memaparkan dengan runtut setiap konten. Setiap bukti. Setiap detail kecil disertai waktu. Saksi. Dan konteks. Pengacara pihak Bu Hartini angkat bicara lebih dulu. Tidak ada yang merekam saat pemberian. Tidak ada yang menandatangani sebagai saksi. Surat tulisan tangan saja tidak cukup memiliki kekuatan hukum untuk membuktikan aset pribadi. Belum sempat saya bereaksi. Pengacara Wati sudah menjawab dengan singkat. Surat tulisan tangan ada isinya. Kwitansi ada stempel merahnya. Rekaman suara ada analisis spektral dari laboratorium forensik. Tidak perlu dibela. Kebenaran berbicara sendiri. Seluruh ruangan hening sejenak. Saya menatap ibu mertua. Ia tidak menoleh ke arah saya. Hanya diam-diam meremas tali tasnya hingga kuku-kukunya memutih. Hakim bertanya kepada Pak Wibowo. Apakah Bapak mengonfirmasi bahwa ini adalah surat yang Bapak tulis tangan saat menyerahkan emas sebagai harta bawaan? Ia menatap lurus tanpa berkedip. Saya yang menulis. Saya yang menyaksikan. Dan beliau juga menerima emas itu hari itu. Tidak ada yang menolak. Saya mendengar setiap kata yang diucapkannya seperti siraman air ke api amarah yang telah lama membara di hati saya. Saya tidak butuh pembelaan lagi. Hanya butuh kebenaran disebut dengan namanya. Itu saja. Pernyataan dari ayah mertua tercatat dengan jelas dalam mediasi. Cukup kuat secara hukum. Saat meninggalkan ruangan, saya berjalan di depan. Pengacara Wati berpesan,
Jika ada surat panggilan sidang resmi, siapkan keterangan dengan baik. Tapi saya yakin pihak mereka akan menarik gugatan sebelum sampai ke persidangan. Saya tersenyum tipis. Bukan karena senang, tapi karena mengerti. Semakin jelas kebenarannya, semakin diam orang yang bersalah. Dalam perjalanan pulang, Budi menyusul. Berjalan sejajar dengan saya, lalu berkata, "Aku tahu ibu salah. Tapi aku juga takut keluarga kita hancur." Saya menoleh menatapnya. Angin meniup lembut rambut saya. Dan untuk pertama kalinya, saya menatapnya lurus tanpa mundur. Keluarga hancur bukan karena orang yang bangkit menuntut keadilan, tapi karena orang yang salah tempat berdiri. Diam saat seharusnya bicara, dan memalingkan muka saat seharusnya melihat dengan jelas. Ia menunduk, tidak menjawab. Saya tidak menyalahkannya lagi. Saya juga tidak butuh jawaban darinya lagi. Karena saya mengerti. Kekuatan seorang wanita bukan terletak pada siapa yang melindunginya, melainkan pada kemampuannya melindungi diri sendiri. Membedakan mana kasih sayang sejati dan mana dinding kosong. 3 hari kemudian, saya menerima surat dari pengadilan negeri. Isinya jelas, menyetujui pembukaan sidang pertama kasus sengketa aset antara Ibu Hartini dan Ibu Dewi Lestari. Sesuai dengan gugatan nomor 438 PDT. Sidang akan dilaksanakan di ruang sidang 2. Pengadilan Negeri Bekasi. Saya memegang surat itu. Membacanya perlahan. Tidak sakit. Tidak bingung. Hanya ada kejelasan yang ringan di hati. Saya melipat surat itu, meletakkannya di meja, lalu berbisik pada diri sendiri. Tidak ada yang perlu minta maaf padaku lagi. Cukup keadilan yang bersuara. Itu sudah cukup. Saya duduk di meja kerja. Mata saya terpaku pada baris terakhir surat dari Pengadilan Negeri Bekasi. Sidang pertama akan berlangsung pukul 8.00 pagi tanggal 14 Mei. Saya melipat surat itu dan meletakkannya di samping tumpukan dokumen. Tidak ada lagi jalan untuk kembali. Tidak ada lagi rasa iba. Kali ini, saya melangkah maju bukan untuk melawan ibu mertua. Saya melangkah maju untuk merebut kembali kehormatan yang telah direnggut sedikit demi sedikit di rumah ini. Sebuah status yang selama 10 tahun saya bangun dengan susah payah. Kini dihapus hanya dengan selembar surat gugatan. Beberapa bisikan dan tatapan dingin. Saya mengunjungi kantor pengacara Wati sore itu. Beliau sudah menyiapkan berkas yang terbagi rapi. Baca lagi. Kwitansi di bagian A. Surat tulisan tangan ayah mertuamu di bagian B. Rekaman suara dan analisisnya di bagian C. Daftar saksi di bagian D. Saya membuka setiap halaman. Tidak ada yang terlewat. Daftar saksi mencakup Pak Wibowo, ayah mertua, Bisurti, asisten rumah tangga, Mas Tono, fotografer pernikahan dulu, dan 2 tetangga yang pernah mendengar Bu Hartini bercerita di pasar. Pengacara Wati tidak banyak bicara. Hanya meletakkan tangannya di atas berkas dan menatap saya. Kamu tidak perlu menang atau kalah. Kamu hanya perlu membuktikan bahwa kamu tidak salah. Saya tersenyum tipis. Saya tidak butuh permintaan maaf. Saya hanya butuh peran saya tidak dihapus. Keesokan sorenya, saya mampir ke rumah Bu Hartini. Bukan untuk memohon. Bukan untuk meminta damai. Saya berdiri di hadapannya. Tanpa membawa berkas. Hanya dengan satu kalimat. Jika ibu mau menarik gugatan dan meminta maaf secara terbuka, saya tidak akan datang ke pengadilan. Beliau menatap saya. Matanya tidak menunjukkan kemarahan atau kepanikan. Hanya kekerasan hati yang telah mendarah daging. Beliau memalingkan wajah. Suaranya dingin. Kalau ibu kalah, ibu malu. Tapi kalau kamu menang, bagaimana ibu bisa hidup di hadapan kerabat? Saya terdiam. Ternyata yang ia takuti bukanlah kebenaran. Ia tidak takut salah. Ia hanya takut pada pandangan orang lain.
Takut digosipkan bahwa ia kalah dari menantunya. Takut kehilangan wibawa di depan keluarga besar. Saya tidak berkata apa-apa lagi. Saya hanya berbalik. Langkah saya terasa ringan, tapi hati saya berat. Malam itu, saya mengunjungi Bisurti. Beliau menyambut saya dengan senyum ramah dan menyajikan teh seperti biasa. Awalnya Bibi pikir Non sebaiknya mengalah. Tapi kalau mengalah sampai diinjak-injak, apalagi yang tersisa, saya menggenggam tangannya yang keriput. Tangan yang setiap hari menyajikan makanan di rumah itu. Yang memahami setiap penghuninya lebih dari siapapun. Pak Wibowo datang tak lama kemudian. Beliau meletakkan sebuah kantong kain kecil di atas meja. Di dalamnya ada sebuah buku tabungan lama. Dulu ibumu menyimpan buku ini atas nama Bapak. Uangnya adalah hasil tabungan Bapak sebelum pensiun. Sekarang kamu pegang. Bapak tidak bilang siapa-siapa. Sekarang Bapak berikan pada orang yang tepat. Saya membukanya. Jumlahnya cukup untuk membiayai kuliah Agus selama setahun. Uang itu adalah hasil jerih payah. Ibu mertua pernah diam-diam memindahkan sebagian aset ayah mertua atas namanya sendiri. Saya menyimpan buku itu. Hati saya sedikit hangat. Bukan karena uangnya. Tapi karena saya tahu, dalam pertempuran ini, saya tidak lagi sendirian. Malam itu, saya menyusun kembali berkas untuk terakhir kalinya. Setiap dokumen saya beri label. Saya tidak ingin ada kesalahan. Saat itu, ponsel saya berbunyi. Pesan dari Budi. Hanya satu baris, kalau kamu menang. Aku akan minta maaf pada ibu atas namamu. Saya menatap pesan itu. Hati saya tidak bergetar. Saya tidak butuh ada yang meminta maaf atas nama saya. Saya butuh mereka menghadapi kebenaran dengan nama dan peran mereka sendiri. Saya menghapus pesan itu tanpa membalas. Saya berdiri di depan gerbang Pengadilan Negeri Bekasi. Pagi itu gerimis. Angin meniup debu dari jalanan ke rambut saya. Budi mengantar saya. Mobilnya berhenti di depan gerbang. Tapi ia tidak ikut masuk. Ia berdiri di belakang seperti orang asing yang kebetulan berhenti. Saya tidak menoleh. Saya tidak bertanya. Mata saya hanya tertuju pada pintu kaca. Tempat di mana keyakinan yang saya bangun selama bertahun-tahun akan segera didengarkan dengan bahasa keadilan. Bukan lagi dengan gosip pasar atau tatapan di rumah. Saya masuk dan duduk di kursi yang telah ditandai dengan nama saya. Sidang dimulai pukul 8.30. Setelah pengenalan majelis hakim, panitera memanggil para pihak. Saya berdiri. Tidak hanya untuk menyerahkan berkas, tapi berdiri dengan semua yang telah saya tahan selama lebih dari setahun. Saya menjelaskan setiap peristiwa. Mulai dari hari menerima emas bawaan, surat tulisan tangan ayah mertua, kwitansi toko emas dengan nama penerima adalah ibu mertua, rekaman suara dari Surti, hingga pernyataan Pak Wibowo. Menantu mungkin tidak tercatat di sertifikat tanah. Tapi bukan berarti martabatnya bisa dihapus. 10 tahun menjadi menantu. Tidak pernah sekalipun terlambat menyajikan makan, atau lupa menyapa. Tapi ketika masalah ini terjadi, saya dicap pencuri. Hanya karena saya menjaga apa yang telah diberikan kepada saya. Pengacara Wati memaparkan setiap bukti. Semuanya diurutkan secara kronologis. Lengkap dengan saksi dan barang bukti. Hakim mengangguk. Meminta setiap poin dicatat dalam berita acara. Tidak ada yang memotong. Tidak ada yang membantah. Seluruh ruang sidang hening. Pengadilan mengonfirmasi berkas saksi sah. Rekaman suara otentik. Dan surat tulisan tangan memiliki kekuatan hukum. Ketika giliran Bu Hartini berbicara, beliau berdiri. Suaranya menekan. Dia menyimpan emas, tapi tidak mau berbagi dengan keluarga. Itu durhaka. Hakim bertanya kembali. Suaranya tenang tapi tajam. Aset diberikan saat pernikahan. Ada surat konfirmasi dari suami Anda sendiri, Pak Wibowo. Ada kwitansi. Ada saksi.
Apakah Anda punya bukti yang menunjukkan bahwa itu adalah aset bersama beliau gugup? Wajahnya yang tadinya tenang mulai menegang. Beliau menoleh ke Mbak Rina. Memberikan isyarat, Mbak Rina mengetik sesuatu di bawah meja. Hakim mengingatkan. Dilarang menggunakan ponsel selama persidangan. Jika terulang, kami akan membuat berita acara. Suasana hening. Saya tidak tersenyum. Tapi hati saya terasa lega. Lega bukan karena puas. Tapi karena untuk pertama kalinya, saya melihat bahwa kebenaran tidak lagi berpihak pada yang suaranya paling keras. Pepatah lama terngiang di kepala saya. Pohon yang lurus tidak takut tumbang. Tapi pohon yang bengkok, tertiup angin saja sudah goyah. Ketika hakim bertanya apakah ada saksi lain yang ingin memberikan keterangan. Seorang wanita berdiri dari barisan belakang. Bu Heni. Teman lama ibu saya di pasar. Ia maju. Suaranya jelas. Saya diundang ke pernikahan itu. Saya ingat Pak Wibowo menyerahkan amplop berisi emas kepada menantunya di hadapan belasan orang. Saya bahkan ingat Bu Hartini berkata, pemberian dari pihak perempuan disimpan oleh pihak laki-laki. Sudah pas. Tidak ada yang bilang itu untuk seluruh keluarga. Majelis hakim mencatat. Ibu mertua saya menunduk. Wajahnya pucat. Tidak ada yang bicara lagi. Semuanya sudah terlalu jelas. Kesaksian baru itu semakin memperkuat status emas tersebut sebagai milik pribadi. Saat sidang akan ditutup untuk musyawarah majelis hakim. Hakim ketua mengumumkan. Karena perlu verifikasi tambahan dari toko emas dan keterangan tambahan. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan. Tepat pada saat itu, Bu Hartini, wanita yang tadinya duduk tegak, yang tadinya dengan keras menuntut pengembalian, tiba-tiba memegang dadanya dan ambruk di kursinya. Budi berlari menopangnya. Seisi ruangan panik. Saya tetap berdiri diam. Tidak maju. Bukan karena tidak peduli. Tapi karena hati saya sudah tenang. Semuanya sudah jelas. Tidak ada lagi yang perlu ditangisi atau dijelaskan. Ketika kebenaran mulai berbicara untuk saya tidak perlu lagi berteriak. Saya memasuki ruang sidang pagi itu dengan suasana hati yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi rasa cemas atau takut akan ketidakpastian. Meskipun saya tidak tahu apakah pengadilan akan memberikan putusan final hari ini. Saya tahu satu hal pasti jika kebenaran terungkap. Martabat akan kembali kepada pemiliknya. Tanpa perlu memohon atau dibela. Pengacara Wati kembali memaparkan seluruh berkas di hadapan majelis hakim. Setiap dokumen diproyeksikan ke layar besar di belakang hakim. Kwitansi pembelian emas dari toko emas Kimfat. Foto pernikahan yang diperbesar di bagian saya menerima amplop dari ayah mertua di depan kerabat. Surat tulisan tangan Pak Wibowo. Dan rekaman suara Bu Hartini yang secara tidak sengaja mengakui. Biarkan dia simpan dulu. Nanti kalau butuh baru kita pakai. Hakim membacakan kembali berita acara kesaksian dari Bisurti. Dari Pak Wibowo ayah mertua yang telah terlalu lama diam, dan dari Bu Heni. Teman lama yang menyaksikan penyerahan emas di pesta pernikahan. Tidak ada seorang pun di ruangan itu yang memotong. Tidak ada yang punya alasan untuk membantah. Bukti-bukti tidak hanya banyak, tetapi juga konsisten. Tanpa celah untuk disangkal. Saya duduk diam mendengarkan semuanya. Hati saya tidak lagi tegang seperti senar gitar. Melainkan tenang, seperti permukaan danau, setelah badai berlalu. Ketika hakim bertanya kepada Bu Hartini, apakah ibu punya sanggahan, beliau terdiam. Untuk pertama kalinya, wanita yang paling vokal dan paling keras itu tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Saya menatapnya. Tanpa dendam atau sinisme. Hanya dengan ketenangan. Karena saya mengerti. Saat ini beliau menangis bukan karena merasa dianiaya. Beliau menangis karena tidak lagi punya alasan untuk berbicara. Dan karena menyadari bahwa semua usahanya mulai dari surat gugatan. Gosip.
hingga apa yang disebutnya keadilan keluarga telah hancur berantakan. Mbak Rina mencoba berdiri untuk mengatakan sesuatu. Tetapi hakim memintanya untuk duduk. Pengacara mereka mengingatkan dengan pelan. Klien harus menjawab sendiri. Budi menunduk. Tidak menatap saya. Tidak mengatakan apa-apa. Seperti yang selama ini ia lakukan. Saya juga tidak mengharapkannya menatap saya. Tidak perlu. Karena hari ini saya berdiri di sini bukan untuk diakui oleh siapapun. Saya berdiri di sini untuk merebut kembali apa yang pernah dirampas dari saya, martabat. Majelis hakim kembali setelah 40 menit bermusyawarah. Suasana di ruangan hening. Hakim ketua mengumumkan. Berdasarkan pasal 33 dan 43 Undang-Undang Perkawinan, serta bukti-bukti yang telah disajikan, Majelis Hakim memutuskan bahwa 200 gram emas yang diberikan kepada Ibu Dewi Lestari pada hari pernikahannya, dengan adanya saksi dan dokumen pendukung, ditetapkan sebagai harta pribadi yang sah dan bukan merupakan harta bersama. Tergugat, Ibu Hartini, diwajibkan untuk menghentikan tindakan pengaduan yang tidak benar, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada penggugat melalui tulisan yang dipasang di papan pengumuman lingkungan, serta mengganti biaya kerugian martabat dan biaya perkara. Seisi ruangan seolah menahan napas. Bu Hartini tidak mengatakan apa-apa. Tetapi begitu hakim mengetuk palu tanda sidang berakhir, beliau tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya dan mendekati saya. Beliau berlutut. Tangannya yang gemetar memegangi kursi saya. Saya refleks berdiri. Tetapi tidak membantunya. Beliau mengangkat wajah. Suaranya sangat pelan. Ibu minta maaf karena telah membuatmu menjadi orang asing di rumah ibu. Saya tidak menangis. Saya tidak tahu harus menjawab apa. Karena saya telah menunggu permintaan maaf itu terlalu lama. Begitu lama hingga rasanya tidak lagi penting. Tapi saya tahu. Beliau sudah mengerti. Dan itu sudah cukup. Saya melangkah keluar dari pengadilan sendirian. Tidak ada yang berjalan di samping saya. Tidak ada tangan yang menggandeng saya. Tidak ada panggilan nak atau ibu salah. Tapi juga tidak ada lagi yang menyebut saya orang luar. Saya berjalan dalam keheningan. Langkah saya terasa begitu ringan. Ada luka-luka yang tidak perlu diobati oleh orang lain. Cukup orang yang menyebabkannya memiliki keberanian untuk melihat kembali kesalahannya. Setelah sidang berakhir, banyak yang mengira saya akan kembali. Seorang kenalan mengirim pesan menasihati. Perempuan kalau sudah menang melawan mertua, tetap harus mengalah diam-diam demi menjaga suami dan keutuhan rumah tangga. Tapi saya berbeda. Bukan karena saya keras kepala atau pendendam. Saya hanya berbeda karena saya mengerti. Ada luka-luka yang jika dipaksakan untuk hidup bersamanya, hanya akan membuat diri kita membusuk perlahan dari dalam. Saya kembali ke rumah lama sore itu. Tidak terburu-buru. Juga tidak dengan mentalitas seorang pemenang. Saya hanya ingin mengakhirinya dengan baik. Dengan semua hal yang pernah saya coba jaga dan pertahankan dengan segenap cinta dan kesabaran. Pak Wibowo sudah menunggu di ruang tamu. Beliau menuangkan teh. Lalu berkata pelan, "Nak, sudahlah. Kembali saja ke rumah. Hidup seperti dulu." Laki-laki di rumah ini memang emosional. Bicaranya asal. Tapi tidak ada yang membencimu. Pulanglah. Nak. Demi ketenangan rumah. Saya menatapnya. Ayah mertua yang selalu tenang dan baik hati. Satu-satunya orang di rumah itu yang pernah diam-diam berpihak pada saya. Tapi kali ini, saya tidak mengangguk. Saya meletakkan tangan di meja. Berkata pelan, tidak ada yang berhak memaksa seseorang kembali ke tempat yang pernah mengusirnya. Pak. Saya menoleh ke Budi. Pria yang pernah menjadi segalanya bagi saya selama 10 tahun menjadi menantu. Ia tidak bicara. Tapi tatapan memohonnya seolah mencengkeram bahu saya. Memintaku untuk tetap tinggal. Saya tidak bereaksi. Karena saya tahu.
Jika ia membutuhkanku, ia sudah akan bersuara sejak lama. Tidak menunggu sampai saya harus ke pengadilan untuk membela diri. Bu Hartini berdiri di balik pintu. Tidak keluar. Saya bisa merasakan tatapannya dari celah pintu. Tidak lagi galak atau marah. Hanya ada rasa canggung yang coba ditutupi. Saya tidak menatapnya. Juga tidak memanggilnya ibu. Saya masuk ke kamar untuk mengemasi barang. Tidak banyak. Sebuah kebaya pernikahan lama yang masih terlipat rapi di dalam plastik. Sebuah kotak kecil berisi buku-buku kontrol kehamilan. Foto-foto USG pertama Agus. Beberapa buku catatan yang pernah saya gunakan untuk mengajari anak saya. Dan sepucuk surat lama dari ibu saya yang berpesan agar saya menjadi menantu yang baik. Saya meletakkan kunci rumah di atas meja di samping kartu keluarga yang lama. Tanpa setetes air mata. Saya melangkah keluar dari rumah itu dengan tenang. Seperti hari saya masuk sebagai menantu. Bedanya, kali ini saya tidak lagi datang dengan tangan kosong. Saya membawa diri saya sendiri. Utuh. Saya menyewa kembali kamar kos yang pernah saya tinggali saat kuliah. Kamar itu berada di lantai 2 sebuah rumah susun tua. Cat hijaunya sudah mengelupas. Jendelanya berderit setiap kali ada angin. Tapi hati saya terasa ringan. Seringan yang belum pernah saya rasakan. Saya tidak butuh ruang tamu mewah atau ranjang pengantin berukir. Saya hanya butuh sebuah tempat kecil dengan jendela untuk menyambut mentari. Dan tempat untuk menggantungkan kembali nama saya sendiri. Saya menggelar kasur. Meletakkan kotak kenangan di rak. Lalu membuka ponsel, dan diam-diam menghapus nama setiap orang yang pernah membuat saya menangis. Setiap orang yang pernah memanggil saya dengan nada menyalahkan yang dibalut kasih sayang palsu. Setiap orang yang pernah mengirim pesan tengah malam hanya untuk memperingatkan saya agar tidak membuat malu keluarga suami. Saya menghapus semuanya. Bukan untuk menolak masa lalu, tapi untuk memulai kembali dari tempat di mana saya pernah kehilangan segalanya. Malam itu, saya menulis surat perpisahan sementara. Bukan karena saya membenci suami saya atau tidak lagi mencintainya. Saya menulisnya karena saya butuh hak untuk melindungi diri saya sendiri. Seorang wanita tidak bisa selamanya hidup di bawah nama orang lain tanpa perlindungan. Saya tidak butuh permintaan maaf lagi dari keluarga suami. Tidak butuh ada yang menengahi. Tidak butuh kalimat seperti sabar saja demi anak. Karena saya sudah bersabar selama 10 tahun. Saya menandatanganinya dengan goresan yang tegas. Di akhir, saya menambahkan satu baris, menjadi menantu, bukanlah menjadi budak. Pagi-pagi keesokan harinya, saya berjalan ke pasar bunga di ujung gang. Lebaran sudah sangat dekat. Aroma ketupat dari dandang. Wangi bunga melati. Dan bau dupa. Semuanya membuat hati saya sedikit sesak. Saya berdiri di tengah pasar bunga. Untuk pertama kalinya melihat bunga sedap malam, tanpa harus pusing memilihkan yang terbaik untuk ibu mertua. Saya tidak perlu memikirkan opor ayam untuk malam takbiran. Atau membuat daftar parsel untuk kerabat suami. Saya hanya berdiri di sana seperti wanita biasa. Untuk pertama kalinya bisa menghela napas panjang. Tanpa terikat oleh dua kata menantu baik. Saya membeli seikat bunga kecil. Cukup untuk diletakkan di vas tua yang saya bawa dari rumah ibu. Saya akan merayakan lebaran di kamar kos ini sendirian. Tapi saya tahu, saya belum pernah merasa sejujur dan sehidup ini. Setelah sidang, saya pindah ke kamar kos kecil. Ruangannya lama. Tapi hati saya baru. Tidak ada lagi suara celaan. Tidak ada lagi tatapan curiga. Apalagi telepon tengah malam yang hanya untuk menyalahkan saya karena tidak tahu diri. Suatu pagi di akhir pekan, saya membuat teh dan duduk di dekat jendela. Di luar, sinar matahari lembut menyinari pot-pot bunga. Beberapa pot petunia yang saya tanam beberapa hari lalu sudah mulai mekar. Putri saya keluar dengan buku-bukunya. Sepatunya belum terpasang dengan benar. Saya membungkuk untuk merapikannya. Bu,
Hari ini pembagian rapor lo, katanya. Saya mengangguk. Hati saya terasa ringan. Tidak ada lagi banding. Tidak ada lagi sindiran dari orang di pasar. Tidak ada lagi percakapan setengah benar di belakang punggung. Hanya ada saya dan sebuah kehidupan yang sedang saya tulis ulang dengan tangan saya sendiri. Sore itu, Bu Tami, tetangga saya, memanggil dari ujung gang. Devi, tahun ini ibunya Budi mengundangmu ke selamatan kakek buyut. Namamu ada di undangan lo. Saya terpaku sejenak. Bukan karena senang, tapi karena terkejut. Sudah bertahun-tahun sejak saya menjadi menantu, saya tidak pernah melihat nama saya di undangan manapun dari keluarga suami. Padahal sayalah yang memasak, yang membereskan, yang tersenyum menyambut tamu di acara-acara yang penuh dengan ucapan selamat dan pujian menantu baik. Menantu berbakti. Kali ini, nama saya tertulis dengan jelas. Dengan hormat mengundang Ibu Dewi Lestari beserta putra Agus. Saya tersenyum. Tidak lebar, tapi cukup untuk melunakkan kekakuan di hati saya. Saya tidak yakin akan pergi. Tapi setidaknya kali ini, saya punya pilihan. Tidak lagi dihapus seolah tidak pernah ada. Acara penerimaan rapor berlangsung di aula sekolah dasar putri saya. Suasananya riuh. Orang tua berdesakan mengambil foto. Saya duduk di barisan belakang, menghindari sorotan lampu kilat. Ketika nama anak saya dipanggil ke atas panggung untuk membacakan esai pemenang lomba dengan tema wanita yang paling kukagumi, saya masih tidak berpikir apa-apa. Sampai ia mulai berbicara. Wanita yang paling saya kagumi adalah ibu saya. Ibu tidak pandai memasak, juga tidak kaya. Tapi ibu mengajari saya untuk menjaga martabat. Bukan dengan memukul atau memarahi orang lain, tapi dengan berdiri tegak. Bahkan ketika orang lain mencoba membengkokkannya, tenggorokan saya tercekat. Seluruh aula bertepuk tangan. Kepala sekolah mengusap air matanya. Saya hanya menunduk. Tidak berani menatap siapapun. Saya menangis bukan karena terharu, tapi karena untuk pertama kalinya, setelah 10 tahun menjadi menantu, istri, dan ibu, saya dipanggil dengan benar oleh hati seorang anak. Saya membuka kelas kerajinan tangan kecil di kompleks tempat saya tinggal. Tanpa papan nama, tanpa iklan besar-besaran. Hanya beberapa ibu yang berkumpul untuk belajar menjahit kebaya, menyulam sapu tangan, atau membuat dompet kain. Tapi yang saya ajarkan pada mereka bukan hanya tentang jarum dan benang, melainkan tentang cara menjaga diri di tengah kehidupan yang terkadang terlalu keras bagi perempuan. Mereka datang kepada saya bukan untuk belajar menjahit, tapi untuk didengarkan saat mereka berkata, "Bu, saya juga pernah diusir suami dari rumah." Saya tidak mengajari mereka untuk melawan siapapun. Saya hanya mengajari mereka cara agar tidak kehilangan diri sendiri. Bahkan ketika harus tinggal di rumah di mana mereka tidak dianggap sebagai bagian dari keluarga. Kamar kos yang dulu sepi kini menjadi tempat yang hangat bagi para wanita yang pernah terluka. Dan saya tidak lagi merasa sendirian. Malam itu, saya merapikan rak buku, dan tanpa sengaja menyentuh foto pernikahan lama. Foto yang pernah digunting di bagian saya berdiri. Saya menatapnya sejenak, lalu mengambil bingkai baru dan menggantungnya kembali di dinding. Saya tidak menempelkan kembali bagian yang terpotong. Saya membiarkannya begitu saja, seperti bekas luka yang tidak perlu ditutupi. Sebagai bukti bahwa saya pernah terluka. Pernah dihapus perannya, tapi tetap hidup. Dan kembali dengan tangan dan keteguhan hati saya sendiri. Saya tidak perlu menang melawan siapapun. Cukup dengan tidak kehilangan diri sendiri. Saya sudah memenangkan seluruh hidup saya. Pada akhirnya, setelah semua badai, saya menyadari satu hal: wanita dalam keluarga Indonesia tidak perlu bersuara keras untuk didengar. Kita menjadi paling kuat ketika kita tahu kapan harus diam, kapan harus memahami,
dan kapan harus bertindak. Saya pernah menahan diri, pernah bersabar, pernah diusir dari tempat yang saya sebut rumah. Tapi saya tidak memilih untuk berteriak atau membalas dendam. Saya memilih untuk melangkah dengan tegar dan bermartabat. Kelapangan hati bukan berarti menerima untuk terus disakiti, melainkan berani memaafkan ketika kita sudah tahu bahwa diri kita pantas mendapatkan yang lebih baik. Dan justru ketika saya berhenti mencoba menyenangkan semua orang, barulah orang lain mulai melihat kembali diri mereka. Jika Anda berada di posisi saya, apa yang akan Anda lakukan? Pernahkah Anda merasakan diremehkan oleh keluarga seperti saya? Silakan bagikan perasaan Anda dan pelajaran apa yang Anda dapatkan dari kisah saya hari ini. Jika cerita ini membantu Anda menemukan diri sendiri atau memberikan inspirasi untuk hidup lebih positif, silakan tinggalkan komentar dengan angka 1 dan jangan lupa untuk berlangganan saluran ini untuk menemani saya dalam kisah-kisah kehidupan selanjutnya yang biasa, namun penuh makna. Terima kasih telah mendengarkan.